Sekarang ini berkembang isu Pak Harto itulah dalang PKI yang sebenarnya. Ini tuduhan keji, bejat betul ini. Kita harus melihat tiga bagian. Yang pertama bagian awal berdirinya. Menurut akte notarisnya berdirinya Partai Komunis Indonesia itu adalah pada tanggal 23 Mei 1920. Meskipun tahun 1914 sudah dibawa oleh Stiflin. Tapi resminya itu berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Artinya pada tanggal 23 Mei kemarin, Lebaran Idul Fitri, itu adalah ulang tahun Partai Komunis Indonesia yang ke-100, yaitu pada tanggal 23 Mei 2020. Selama berdirinya Partai Komunis ini, sampai dengan tahun 1995, PKI telah mengadakan 3 kali pemberontakan. Sekali pada tahun 1926, pada masih zaman Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1948 bulan Oktober. Biasanya itu memang gerakan komunis itu mainnya itu di Oktober. Di mana-mana itu. Di Soviet juga mainnya Oktober. Pada bulan Oktober 1948 ketika kita sedang berhadapan dengan agresi Belanda, ini komunis menikam dari belakang bangsa Indonesia yang baru 3 tahun merdeka, di Madiun dan sekitarnya sampai ke Pacitan, daerah Jawa sana, Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Itu pemberontakan yang dipimpin oleh Musso dan membunuh banyak tokoh-tokoh agama dan tentara. Yang kemudian oleh Bung Karno dibasmi habis bersih. Mati semua, nggak ada yang hidup, tokoh-tokohnya habis semua. Ada yang terbunuh, ada yang dieksekusi mati. Kemudian komunis menjadi, PKI menjadi partai terlarang di zaman Bung Karno. Tetapi menjelang pemilu pertama 1955, tokoh-tokoh PKI muda, DN Aidit dan kawan-kawan menghadap Bung Karno di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur. Entah dialog bagaimana dialog dengan Bung Karno, kemudian berhasil meyakinkan Bung Karno untuk mencabut larangan. Sehingga Partai Komunis Indonesia boleh ikut pemilu pertama tahun 1955. Bayangkan 1948 ditumpas habis. 7 tahun kemudian 1955 PKI ikut pemilu pertama. Partai Komunis ini berhasil mendudukkan diri sebagai pemenang 4 pada konstituante. Menang pertama Partai Nasionalis Indonesia. Partai Nasionalis Indonesia pimpinan Bung Karno dengan 58 kursi konstituante. Pemenang pertama juga atau pemenang kedua sama kursinya, yaitu Majelis Syuro Indonesia Masyumi dengan 58 kursi konstituante. Ini partai yang didirikan oleh ulama-ulama, khususnya pimpinan Yai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 3 minggu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 7 sampai 9 September 1945. Waktu itu Kongres Umat Islam pertama di Jogja diputuskan membuat partai politik Islam satu-satunya itu 3 minggu setelah Indonesia merdeka, yaitu Majelis Syuro Indonesia, tidak boleh ada partai lain. Itu keputusan tahun 45. Sayangnya kan Bung Karno tidak bisa buat pemilu selama 10 tahun, baru bisa dibuat 1955 karena terus kerusuhan, agresi Belanda, agresi 1, agresi 2, pemberontakan di daerah-daerah. Kemudian baru bisa pada tahun 1955 dan PKI berhasil itu. 7 tahun aja setelah dibasmi di Madiun tahun 48 berhasil mendudukkan diri menjadi peserta pemilu, dan pemenang ketiga waktu itu adalah Partai NU. Meskipun Kongres Umat Islam memutuskan, Yai Hashim Asy'ari pendiri NU mengatakan tidak boleh ada partai Islam selain Masyumi, nyatanya ketika menjelang pemilu itu tokoh-tokoh NU pergi haji bersama Bung Karno. Entah apa terjadi lobby di sana, pulang dari Mekah, pulang haji, tokoh-tokoh NU membuat partai sendiri. Partai NU keluar dari Masyumi dan berhasil mendudukkan pemenang ketiga dengan 30 kursi konstituante. Kemudian PKI dengan 28 kursi konstituante. Jadi mereka itu walau dibasmi tahun 48, 7 tahun kemudian sudah berhasil juara 4.
dalam pemilu pertama tahun 1955. Nah, kemudian kita lihat tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang permanen, sebab waktu itu undang-undang 45 dianggap sebagai undang-undang dasar sementara tanda kutip. Tidak berhasil selama 4 tahun. Wah, itu bergumul terus, tidak mendapatkan suara yang mayoritas. Ketika dibuat undang-undang dasar Islam oleh Masyumi, diveto oleh PKI, diveto oleh PNI, waktu itu nggak berhasil. Sampailah 1959. Sudah ada sepakat sebetulnya Maret 1960, masa akhir konstituante, akan dibuat itu draft undang-undang dasarnya itu. Tapi keburu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959, kemudian membubarkan konstituante, kemudian Bung Karno jadi presiden tanpa konstituante. Jadi MPR itu waktu itu dibubarkan oleh Bung Karno. Pada tahun 1960 itu kemudian terjadi pergumulan politik yang begitu dahsyat. Bung Karno mengeluarkan kebijaksanaan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Waktu itu yang mendukung Nasakom adalah yang pertama nasionalis, kelompok nasionalis diwakili oleh Partai Nasionalis Indonesia, pimpinan Bung Karno. Kemudian agama, nasionalis agama. Nah, agama itu diwakili oleh Partai NU. NU bersedia duduk di Nasakom bersama PKI. Bersama komnya itu diwakili oleh PKI, partainya DNID. Jadi Nasakom itu PNI yang mendukung Partai NU, dan yang ketiga adalah Partai PKI pimpinan DNID. Masyumi menolak, dan resikonya kemudian Masyumi ini disingkirkan dari panggung politik Indonesia dan kemudian dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Pada saat itu pengaruh PKI luar biasa. Ulama-ulama yang tidak ulama NU itu ditangkap. Buya Hamka, Syekh Isa Ansori, kemudian Muhammad Nasir, pimpinan Masyumi. Di Medan itu pimpinan Masyuminya Syekh paling berpengaruh, Syekh Arsyad Talib Lubis, penjara. Jadi seluruh Indonesia itu ulama-ulama yang bukan NU itu dianggap anti Nasakom, yang ditangkapi. Dan memang tidak diadili, tangkap aja. Buya Hamka hampir 2 tahun. Menurut adik sepupu Buya Hamka, Buya Bakhtiar, yang tinggal dengan bapak saya, yang mengazankan saya waktu saya lahir, anaknya kolonel namanya Buyung, itu orang dekat Bung Karno, intelijen Bung Karno, membolehkan Pak Bakhtiar ini, Buya Bakhtiar, melihat Buya Hamka di penjara, sempat minum kencing. Buya Hamka sempat minum kencing di penjara. Karena itulah memang parah, tapi tidak pernah diadili, apa salahnya, pokoknya tangkap. Sampai puncaknya Oktober, memang biasanya itu Oktober, gerakan 1 Oktober kan tengah malam, 30 September tengah malam, sudah 1 Oktober. Memang gerakan komunis itu Oktober, di mana-mana begitu. Dan Bung Karno menyebutnya Gestop, gerakan 1 Oktober. Itu diculiklah Panglima Menpangat, Menteri Angkatan Darat waktu itu, dibunuh Jenderal Ayani dengan asisten-asistennya. Ya. Kalau kita lihat deputi Menpangat itu ada 3, deputinya Ayani, Jenderal Ayani itu 3, deputi 1 Mursyid. Ini aman, ini nggak kena, ini nggak dibunuh. Tapi Mayor Jenderal Suprapto, deputi Menpangat 2 dengan deputi Menpangat 3, yaitu MT Haryono, itu dibunuh PKI, diculik oleh orang yang menamakan PKI, sebetulnya orang-orang Cakrawirawa pas Pampres waktu itu, orang dekat Soekarno, yaitu Letnan Kolonel Untung, diculik. Dan itu saksi sejarah masih hidup, anak-anak beliau ini masih hidup. Dan Jenderal Nasution pun diserang juga, beliau sempat loncat dari pagar belakang, tapi anak beliau, adik Irma Suryani Nasution, syahidah, wafat waktu itu sebagai syahidah umur 6 tahun, ditembak oleh komunis. Kemudian Jenderal Nasution selamat. Nah, ini ceritanya, orang-orang penting, asisten-asisten itu seperti S. Parman itu asisten intelijen, itu dibunuh juga. Beliau ini asisten intelijen TNI AD. Beliaulah yang ditugaskan oleh Ayani untuk mendata siapa-siapa orang PKI.
Ketika itu terjadi konflik besar karena Subandrio pulang dari Mesir bawa dokumen. Katanya dokumen Dewan Jenderal itu. Bahwa Angkatan Darat sudah membentuk Dewan Jenderal mau menggulingkan Soekarno. Tetapi kemudian ketika Presiden Bung Karno memanggil Ayani mengatakan ini isu yang ada Wanjakti, Dewan Jabatan Tinggi TNI untuk menentukan siapa jadi pejabat-pejabat itu ada Dewan Jenderal-Jenderal yang memilih siapa-siapa orang untuk duduk pada jabatan-jabatan penting TNI. Wanjakti itu sampai sekarang masih ada. Bukan nggak ada itu Dewan Jenderal itu. Bung Karno waktu itu ingin berangus ini orang-orang ini tapi tidak terjadi juga. Sampai terjadi pemberontakan minus Deputi Menpangat 1 Mursyid. Jenderal Mursyid Aman. Pak Harto waktu itu tidak masuk dalam daftar. Mula-mula dalam sejarah itu Pak Harto masuk juga namanya, tapi kemudian dicoret. Ini jenderal, kalau zaman sekarang disebut jenderal abal-abal lah Pak Harto itu. Jenderal yang disingkirkan menjadi Pangkostrat, dan saya selalu ceramah di Pangkostrat itu. Waktu zaman Pak Harto itu, dan saya selalu bertanya dengan Pak Harto juga tentang itu. Pangkostrat itu dulu jabatan tidak penting, jabatan buangan. Hanya diberi tukang ketik, diberi ajudan, diberi beberapa orang staf, diberi supir, diberi kantor. Pasukan nggak punya, apa-apa nggak punya. Pasukannya ada di kodam-kodam. Makanya ketika Pak Harto ditugaskan untuk membasmi komunis, beliau nggak punya pasukan. Dia punya pasukan diambil dari RPAD, RPK waktu itu. Kolonel Sarwedi, pasukan RPK lah yang bergerak. Dibantu dengan HR Darsono, Panglima Siliwangi waktu itu, untuk membasmi komunis itu. Tidak ada apa-apanya Pak Harto itu, makanya tidak masuk target dibunuh. Sekarang ini kan berkembang nih isu, ini makanya kita perlu mewaspadai komunisme sekarang. Ini saya masuk sekarang. Sekarang ini berkembang isu Pak Harto itulah dalang PKI yang sebenarnya. Ini tujuan keji, bejat betul ini. Memang PKI itu tugasnya begitu, memutarbalikkan fakta. Sehingga memang berbahaya. Kalau Pak Harto PKI ada 3 alasan yang saya bantahkan. Yang pertama, kalau Pak Harto itu memang tokoh PKI, tokoh sentral PKI, maka selama 32 tahun Pak Harto jadi presiden, nggak mungkin dia nggak jadikan negeri ini jadi PKI. Nggak mungkin negeri ini tidak dijadikan komunis oleh Pak Harto. Minimal yang baik sama komunis. Nyatanya pada tahun 1967, bulan Oktober juga, Pak Harto memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Karena komunis Indonesia ini afiliasinya bukan ke Soviet, tapi afiliasinya ke Cina. Cina, PKI, komunis yang ateis. Dan brutal ini, banyak sekali membunuh orang. Jadi komunis Indonesia, DNID itu afiliasinya ke RRC, Republik Rakyat Cina. Sudah ada poros waktu itu zaman Bung Karno itu 3 poros. Jakarta, Pyongyang, Peking. Jadi memang kita ke Peking, bukan ke Soviet, walaupun sama-sama komunis. Dan ada rekaman videonya. Saya lihat itu, lama sebelumnya saya lihat. Bahwa DNID itu naik pesawat terbang ke Cina, disambut oleh Zhou Enlai, itu presiden Cina waktu itu. Dan itu yang kedua adalah Deng Xiaoping, presiden sebelum ini. Dipeluk itu. Kita tidak bisa bayangkan kalau komunis berhasil memberontak, presiden Indonesia DNID, presiden Cina Deng Xiaoping. Jadi apa ini negeri ini? Takdir Allah berkehendak lain. Pemberontakan yang dilakukan oleh Aidit dan kawan-kawan gagal. Kemudian, kalaulah Pak Harto itu betul PKI, gembong PKI, pasti 32 tahun Pak Harto jadi presiden, Indonesia sudah mengarah ke PKI, minimal bau-bau PKI. Nyatanya kan tidak, murni Pancasila, anti PKI, anti komunis. Kalau saya bilang PKI artinya komunis. Kemudian yang kedua, kalau betul Pak Harto gembong komunis, gembong PKI, pastilah anak-anak PKI yang sekarang ini, termasuk anaknya Aidit, termasuk yang bangga jadi anak PKI itu, tulis buku, Ripka Ciptaning dan lain-lain itu, mestinya bergabung ke partainya Pak Harto, akrab dengan keluarganya Pak Harto. Kenyataan anak-anak PKI ini sekarang bergabung di partai mana sekarang ini? Apa partai yang dekat Pak Harto atau partai yang mana? Coba buka mata kita besar-besar.
Ini adalah pemutarbalikan PKI. Ya saya pokoknya ini kita dengar aja, kita lihat. Kalau betul Pak Harto ini gembong PKI, dalang PKI, pasti anak-anak PKI yang 28 kursi itu yang sekarang katanya 20 juta sampai 15 sampai 20 juta, menurut Ripka Ciptaning di TV swasta, saya dengar lagi langsung dia bicara ada 15 sampai 20 juta kader anak-anak PKI. Komunis PKI bisa dibubarkan, tapi ideologi komunis tidak bisa dibubarkan. Ada 15 sampai 20 juta anak-anak komunis yang siap bangkit kembali. Nah mereka itu pasti berafiliasi ke Soeharto, ke keluarga Pak Harto, ke partainya Pak Harto, Partai Golkar. Kalau sekarang ada partai berkarya kan kenyataannya kan ke partai yang lain. Ini kan nggak masuk akal masa gembong PKI ditinggalkan oleh anak-anak PKI. Dan yang ketiga, alasan Pak Harto itu tidak mungkin gembong PKI karena intelijen Menpangat waktu itu S. Parman itu tak pernah memasukkan Pak Harto itu dalam golongan PKI. Kalau Subandrio dan lain-lain itu masuk. Sehingga ketika Nasution lolos dari pembunuhan Jenderal Abdul Hari Nasution, beliau mencari perlindungan itu ke kantornya Pak Harto, menjumpai Pak Harto. Kalau dia PKI Nasution pasti sudah tahu dia Jenderal bintang 4, masa dia nggak tahu tentara-tentara yang berafiliasi ke komunis. Ada intelijen dia, Pak Suprapto, Mayor Jenderal Suprapto, S. Parman itu kan tahu. Nyatanya Jenderal Abdul Hari Nasution minta perlindungan sama Pak Harto, yakin Pak Harto itu tidak membunuh. Kalau memang Pak Harto komunis, Nasution datang berdua-dua, tinggal dor aja mati, nggak ada bukti, tanam aja di belakang markas Kostrad itu. Nggak ada yang tahu Nasution dibunuh sama Pak Harto. Kalau Pak Harto memang PKI. Nah, ini kan harus dibuka akal sehat kita agar kita ini terlindung daripada bahaya komunis gaya baru yang memutarbalikkan fakta ini. Sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak cerdas. Nah, setelah PKI habis, selama 32 tahun PKI tidak punya panggung di Indonesia. Bahkan anaknya aja nggak bisa jadi pegawai negeri. Screening, saya itu jadi pegawai negeri tahun 86. SK saya keluar 87. Saya itu tesnya 9 kali tes kemampuan bahasa Indonesia segala macam, tahanan negara, ketahanan segala macam. Tes terakhir itu saya menghadap Kasospol. Ada 3 orang staf di situ yang memeriksa berkas saya, ada nggak bau-bau komunis. Ke atas, ke samping, ke bawah diperiksa. Artinya 32 tahun komunis tidak punya panggung. Tapi kemudian pada tahun 1998 terjadi reformasi itu, 1999 tahanan-tahanan politik dibebaskan oleh Bapak Profesor Dr. Habibie sebagai presiden pengganti Pak Harto. Tahanan-tahanan politik Islam yang di komando jihad dan lain dibebaskan, tapi tahanan-tahanan PKI juga dibebaskan. Nah inilah mulai terjadi kerancuan-kerancuan. Subandrio, tokoh PKI yang dipenjara, itu di pengadilan itu, pengadilan militer waktu ditanya, Anda PKI? Dia bilang, tidak, saya orang Islam, orang KTP saya Islam, orang saya udah naik haji kok. Jadi PKI itu naik haji, KTP-nya Islam. Kemudian auditor militer bertanya, Anda Islam? Islam. Sholat subuh berapa rakaat? 6. Ini kualitas PKI. Dan ketika di penjara, saya itu masih ingat betul siaran TVRI, ketika Subandrio kawin di penjara, menikah di penjara. Ya, di Cipinang penjara kawin, disiarkan di TVRI. Saya melihat itu siaran langsung itu, diwawancara. Dia bilang apa? Saya itu bersyukur, alhamdulillah. Saya masuk penjara itu ya jadinya saya ngerti agama. Kalau saya dulu mati dulu masuk neraka loh. Begitu kayak ngomongnya begitu. Alhamdulillah saya masuk penjara, saya belajar ngaji, udah bisa baca Quran. Dan sekarang saya menikah, ya saya itu bersyukur bisa belajar agama, dulu nggak tahu agama. Tobatlah kira-kira begitu. Begitu keluar dari penjara ngarang buku bahwa PKI itu korban, bukan pelaku pemberontakan. Nah, saya pernah berdialog dengan Abang Anda AM Fatwa yang ketika itu di penjara juga. Di zaman Orde Baru, beliau sempat berbicara dengan Kamaruzzaman, ya, salah satu pentolan PKI, dan mengatakan memang PKI memberontak. Kamaruzzaman itu mengatakan iya. Padahal dia nggak setuju, nunggu sebentar lagi, belum mateng, tapi Aidit waktu itu nggak sabar.
melakukan pemberontakan itu dan akhirnya habis, gagal pemberontakan itu. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa PKI itu memang komunis itu yang berontak adalah dari buku yang dikarang oleh Manai Sofyan, siapa menabur angin akan menuai badai. Ini orang tua kandung dari Sofwan Sofyan, anggota DPR RI dari fraksi PDI yang wafat ketimpa motor gede waktu jalan naik motor gede ke Jawa. Jadi Manai Sofyan menulis satu buku, siapa menabur angin menuai badai. Di situ dia ceritakan bahwa setelah PKI memberontak dan menguasai RRI, Letnan Kolonel Untung itu membuat pengumuman propaganda. Jadi dari dulu itu sudah ada memang propaganda PKI ini, komunis ini. Apa yang dia umumkan di dalam buku Manai Sofyan itu, dan bapak saya memang ceritakan pada saya itu dari siaran radio RRI. Begini ceritanya. Untung mengumumkan bahwa Dewan Revolusi telah menguasai RRI, menguasai negara Indonesia, maka didukung oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional. Di antaranya Ria Kudu, Brigadir Jenderal Ria Kudu dari Lampung. Ini bapaknya kandung daripada Jenderal Ria Mizat Ria Kudu, mantan Kasat ketika zaman Ibu Megawati. Jadi Jenderal Ria Mizat Ria Kudu ini punya bapak namanya Brigjen Ria Kudu. Itu masuk dalam pengumuman Untung di RRI bahwa Ria Kudu ini PKI, komunis yang mendukung gerakan pemberontakan G30S PKI menurut kita, Gestop menurut Bung Karno. Kemudian paman guru saya, Syekh Sirajuddin Abbas, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pernah jadi menteri juga zaman Bung Karno, itu disebut sebagai tokoh agama yang komunis. Ini propaganda sesat, fitnah yang dilakukan oleh komunis PKI. Jadi dari dulu memang kerjanya begitu, memutarbalikkan fakta. Sehingga kalau sekarang diwaspadai ini komunis akan memutarbalikkan fakta sebagai korban dan sebagainya, itu jangan dibilang tidak ada. Jenderal Ria Mizat Ria Kudu mengatakan, kalau ada orang mengatakan, waktu itu beliau Menhan, kalau ada orang mengatakan PKI komunis tidak ada di Indonesia, PKI memang sudah bubar. Komunis tidak ada, berarti orang itu komunis. Terakhir saya tutup, ciri-ciri komunis yang perlu diwaspadai. Paham komunis yang pertama itu anti agama. Ada bilang, wah ini hari saya baca ini tulisan orang yang mengaku sebagai tokoh Ansor, pemuda Ansor, mengaku itu aktivis Ansor. Dia bicara, dia katakan apa? Aidit itu orang yang soleh, namanya Ahmad Aidit ini. Orang yang soleh, khatam Quran, rajin baca Quran, segala macam lah pokoknya. Hanya dibuat-buat ini oleh Pak Harto bahwa PKI komunis ini adalah jahat. Kalau memang Pak Harto yang buat-buat, bagaimana dengan komunis yang ada di Pol Pot, yang ada di Kamboja, bunuh 3 juta orang, apa itu diinisiasi Pak Harto juga? Komunis yang ada di Albania, komunis yang ada di Soviet, apa itu diinisiasi Pak Harto juga? Ini kan satu fitnah. Ciri-cirinya anti agama. Yang kedua, anti ulama. Pasti ulama akan dibujuk busuk-busukkan supaya apa? Supaya tidak diakui oleh umatnya, umat Islam. Yang ketiga adalah mereka ini suka adu domba. Itu selalu diadu domba, ini dengan ini diadu domba. Sekarang ini kita kelihatan ini, P3 pecah, Golkar pecah, PKB sempat pecah, ya begitu, memang begitu. Memang ada adu domba. Kemudian pemutar-balikan fakta, seolah-olah PKI itu bagus, komunis itu bagus. Menyusup ke pemerintahan, sebagaimana dulu Aidit itu buat upacara nasional komunis PKI, ulang tahun PKI di Gelora Senayan Jakarta, itu Bung Karno hadir, dan Bung Karno pidatonya mengatakan itu subur-suburlah PKI, subur-suburlah PKI. Itu dipendam video itu oleh Pak Harto. Mikul duhur mendem jeruk, nggak mau membuka aib atasan, simpen itu video, disimpan 32 tahun oleh Pak Harto. Sekarang muncul ini. Dulu saya tanya kenapa ini nggak terbongkar. Sudahlah, orang sudah wafat, kita tutup saja sudah. Begitu mulianya. Tapi itu sekarang diputarbalikkan. Betapa dekatnya Aidit dulu dan kawan-kawannya dengan Bung Karno sehingga bisa mempengaruhi kebijaksanaan. Mereka memang menyusun. Kemudian apa? Kalau lemah bergabung di pemerintah, kalau udah kuat akan memberontak. Terakhir ciri-ciri komunis itu, mereka tuh suka maksiat. Dulu kalau Masumi bikin acara Maulid Nabi malam hari ini tablik akbar, besok paginya PKI bikin joget-joget, keledean. Genjer, laki-laki perempuan joget.
Atau malam yang sama, ini misalnya Muhammadiyah bikin tablik akbar nih tentang Maulid Nabi, nggak jauh dari situ mereka bikin panggung joget-joget, keledean kata orang Jawa itu. Memang dari dulu begitu, mereka itu memang suka maksiat. Orang main judi difasilitasi, orang mabuk difasilitasi, karena bagi mereka nggak ada haram halal, karena mereka nggak mau beragama. Nah, kalau dikatakan mereka, oh kami ini komunis tapi kami beragama, alah. Komunis Indonesia ini berafiliasi ke RRT, Republik Rakyat Cina, mereka nggak beragama. Makanya nggak heran kalau ada tokoh-tokoh Indonesia sekarang yang nggak percaya hari kiamat. Hari kiamat itu dongeng-dongeng aja gitu. Itu hanya ramalan-ramalan saja. Udah kelihatan mereka nggak suka agama. Nah, ini aja saya pikir maka kita wajib mewaspadai bahaya komunis. Sebab 7 yang saya sebutkan itu anti agama, anti ulama, suka adu domba, pemutarbalikan fakta, menyusup kemana-mana. Kalau lemah bergantung pada pemerintah, kalau kuat memberontak. Yang ketujuh, mereka suka kepada maksiat-maksiat. Alangkah bahayanya Indonesia yang berdasar ketuhanan Maha Esa, yang menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya 100%. Kalau ada satu kekuatan yang anti agama dan komunisme ini. Dan alhamdulillah TAP MPRS nomor 25 masih berlaku sampai sekarang. Komunisme, ateisme, PKI, komunisme, ateisme, dan Leninisme dilarang di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.